3, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu semuanya dimanapun berada. Bertemu lagi dengan kita di Carito Basamu Bawaslu Agam. Nah, kali ini saya telah bersama dengan seorang ibu yang paling cantik, adalah Ibu Elianti SH. Beliau adalah Kordif Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Nah, kali ini kita akan ngulik-ngulik sedikit tentang seorang Ibu Elianti, Sri Kandi Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Nah, Bu, gini, sedikit cerita tentang proses Ibu mulai bergabung dengan Bawaslu. Ya. Terima kasih. Tentunya yang pertama saya menarik juga bagi saya adanya bincang-bincang tentang apa tadi? Oh, Carito Basamu Bawaslu. Ini suatu yang menarik. Nah, ketika bicara tentang saya bergabung sebagai pengawas pemilu itu sekitar tahun 2005. 2005 pada saat itu adalah pemilu serentak di Sumatera Barat yang waktu itu belum ada baik isu maupun pemikiran nasional bahwa akan diadakan pemilu serentak. Tapi di Sumatera Barat sudah dilakukan pemilu serentak tahun 2005. Pada waktu itu kita memilih gubernur dan wakil gubernur dan 10 kabupaten kota. Nah, berangkat dari situ saya mencoba untuk mendaftar sebagai calon pengawas. Pada waktu itu masih sifatnya ad hoc, calon Panwaslu Kota Padang. Oh, di Kota Padang. Nah, di situ bahwa sebelumnya saya profesi sebagai advokat yang sudah saya geluti dari tahun 96. Jadi pada waktu itu kita mendaftar ke KPU. Kita mendaftar ke KPU, kemudian proses seleksinya di KPU, fit and proper test dilakukan oleh KPU DPRD juga? Provinsi. Oh, DPRD Provinsi. Bersama dengan ada dari Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi, Polda dan Kejaksaan Tinggi. Alhamdulillah waktu itu saya terpilih mewakili utusan provinsi. Perwakilan dari profesi. Ya, pada waktu itu kemudian disepakati oleh teman-teman bahwa saya menjadi wakil ketua pada waktu itu. Nah, itu mulai saya sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kemudian setelah setahun itu ya, tahapan itu balik lagi tahun berikutnya, tahun 2011 balik lagi menjadi bukan 2011, selanjutnya 2006 ya, saya kembali ke profesi sebagai advokat. Kemudian tahun 2008 itu ada rekrutmen terhadap Panwaslu Provinsi. Oh, Panwaslu Provinsi. Saya mendaftar lagi. Alhamdulillah saya terpilih menjadi anggota waktu itu. Anggota Bawaslu Provinsi. Nah, itu berlanjut selain pemilihan legislatif, itu pemilihan presiden, kemudian pemilihan pilkada serentak yang kedua kepala daerah tahun 2010. Nah, setelah itu berakhir, kemudian 2012 ada rekrut lagi terhadap Bawaslu Provinsi Sumatera Barat seluruh Indonesia sih sebenarnya. Nah, alhamdulillah terpilih lagi periode 2012 sampai 2017. Saat itu saya disepakati kawan-kawan memilih saya jadi ketua. Kemudian 2018 saya mendaftar lagi, alhamdulillah terpilih lagi sampai insya Allah 2023. Jadi kalau dihitung-hitung sudah 2005, 2010, 2015, 2020 sudah 4 pilkada yang dilewati. Oke, Bu. Profesi sebelumnya sebagai seorang advokat, kemudian terjun ke dunia kepemiluan. Itu kan cukup hal yang berbeda dan signifikan dari pekerjaan hari-hariannya. Nah, apa yang mendorong Ibu untuk mau bergabung sebagai penyelenggara pemilu? Sebenarnya
yang mendorong sebenarnya ada informasi dari teman-teman. Nah, kebetulan juga waktu itu kan ada beberapa kasus-kasus besar yang saya tanganin. Pada waktu itu ada 2003 kalau nggak salah, 2003-2004 saya nanganin kasus korupsi anggota DPRD Kota Padang. Nah, itu terinformasi karena ada proses, ada penyelenggara pemilu, kemudian ada Panwas, ada KPU. Nah, di situ mulai mengenal. Padahal sebelumnya saya nggak tahu, tidak terlalu menarik, tidak menjadi perhatian masalah demokrasi menurut saya. Tapi ketika ada ruang seperti itu, disampaikanlah tugas ini. Nah, saya coba untuk mempelajari, ternyata menarik juga. Ternyata hal ini sangat menarik bagi seorang Ibu Elianti untuk berkiprah di sebagai penyelenggara pemilu. Berbeda dengan profesi beliau sebelumnya sebagai seorang advokat. Nah, Bu, ini kan pernah menjadi wakil ketua. Tahun 2005 itu ya. Kemudian menjadi ketua di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Itu kan cukup tugas seorang perempuan memimpin laki-laki, biasanya kan gitu. Cukup bagaimana sih menurut Ibu, apa yang Ibu rasakan gitu? Dalam penyelenggara pemilu itu kan tekanan, ada pressure-nya kan lumayan hebat. Ini politis loh gitu, yang dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, apa yang Ibu rasakan? Nah, yang pertama, pada waktu pilkada tahun 2005 itu jajaran penyelenggara khususnya pengawas itu terdiri dari selain dari unsur dari profesi, ada kepolisian juga ya, ada apa dari media dan akademisi. Nah, jadi tiga ini, saya dari profesi, kemudian ada kepolisian dan kejaksaan. Nah, beban kerja itu nggak terasa berat. Tapi ketika sebagai ketua, tentu ada hal yang berbeda. Karena institusi yang dua ini sudah tidak ada di polisi dan jaksa, sudah tidak ada di jajaran di tubuh Bawaslu yang sekarang ini. Ya, benar. Tapi saya memandang sesuatu itu tidak akan terasa berat ketika kita menjalani tanpa beban. Kita menjalani tanpa beban, kita dipilih oleh teman-teman untuk menjadi ketua di antara kami bertiga. Bagi saya bukan sesuatu yang istimewa sehingga menjadi beban. Bagi saya tidak menjadi persoalan. Coba Unang bayangkan, kita bertiga dilantik, kemudian di Bawaslu masih setelah pelantikan kita diminta untuk memilih ketua, kemudian kita balik ke daerah masing-masing, kita tanpa sekretariat, kita tanpa kantor, hanya kita bertiga. Nah, coba bayangkan seperti apa situasi kebatinan kami bertiga. Nah, kebetulan saya dipilih oleh teman-teman, saya domisili di Padang. Nah, teman yang satu lagi Pak Surya di Bukit Tinggi, Ibu Armadeva di Solo. Sehingga kedekatan saya dengan Kota Padang, katakanlah Pemprov, mungkin berbeda karena teman-teman banyak yang di sana. Nah, berangkat dari sanalah kita coba bergerak cepat, bagaimana kita koordinasi dengan pemerintah, meminta jajaran sekretariat, kemudian rekrut staf, kemudian bagaimana membangun suatu kantor dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi ketika kita tidak merasakan itu beban, itu mengalir begitu saja. Tapi kalau saya memastikan ada dua hal yang harus kita miliki. Apa itu? Yang pertama, selaku kita sebagai perempuan, terkhusus selain sebagai perempuan, saya juga sebagai ibu dan istri bagi suami gitu. Intinya selesaikan dulu urusan di rumah kita. Selesaikan dulu sehingga persoalan nggak ada lagi di rumah. Sehingga ruang kita ketika kita berangkat ke kantor atau melakukan pekerjaan kantor tidak ada yang mengikuti persoalan yang kita bawa ke kantor. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bekerjalah di batas tertinggi kemampuan kita. Berarti bekerja secara maksimal. Di batas kemampuan. Jangan berpikir
bisa nggak sih, mampu nggak sih, jangan seperti itu, tapi bekerja di batas tertinggi kemampuan. Akan ada campur tangan yang kuasa untuk menyelesaikan persoalan, bukan nggak ada persoalan. Bagaimana kita menyesuaikan karakter dengan sesama komisioner, bagaimana membangun suatu lembaga ini menjadi suatu lembaga yang benar-benar berfungsi dengan baik, itu harus kita selesaikan dulu, barulah kita bisa maksimal melakukan tugas dan kewenangan, kewajiban kita selaku penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu. Nah, itu yang menjadi pengalaman bagi saya gitu. Nah, kiat apa sih yang Ibu sampaikan kepada para sahabat, terutama kaum perempuan, untuk bisa terlibat di penyelenggara pemilu? Besok kita akan mengikuti pemilu 2024, Ibu. Nah, apa kiat-kiat atau himbauan Ibu untuk kaum wanita, kaum perempuan? Yang jelas, kita harus mempersiapkan diri. Kita harus mempersiapkan diri baik secara eksternal tentunya lingkungan kita harus kita persiapkan, keluarga kita, kemudian katakanlah keluarga inti ya maksud saya, kemudian saudara-saudara kita, kemudian internal kita bagaimana kita mempersiapkan diri, karena proses rekrutmen atau seleksi itu kan melalui banyak tahapan. Iya, benar. Berkenaan dengan intelijensi, ada ujian tertulis, kemudian ada ujian kesehatan dan psikotes, kemudian ada proses wawancara dan lain sebagainya. Itu tentunya harus ada kemampuan baik yang seperti yang saya sampaikan eksternal, di luar dari diri kita. Bagaimana kita mempersiapkan keluarga bahwa akan ada profesi yang akan kita jalani, insya Allah gitu kan. Mereka harus diberi pemahaman pekerjaan kita akan seperti ini, sehingga keluarga kita siap dengan hal itu. Kemudian bagaimana mempersiapkan diri supaya di dalam proses seleksi itu kita mampu melalui dengan baik. Namun dari pengalaman yang saya lihat, seringkali perempuan itu tidak percaya untuk berkompetisi, sehingga tapi kecenderungan itu istilah sekarang playing victim. Playing victim. Mereka seolah-olah bukan kesalahannya ke dia, tapi tidak ada dukungan dari keluarga. Tapi sebenarnya bagaimana meyakinkan keluarga bahwa kita mampu untuk berada di posisi itu. Makanya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, selesaikan dulu urusan kita di rumah. Tanggung jawab kita sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai suami, kita kan dengan hadir sebagai penyelenggara pemilu bukan berarti tugas utama kita ibu rumah tangga tidak terkesampingkan kan, tetap harus memasak, harus bagaimana membimbing anak, melayani suami dengan baik, menyelesaikan urusan rumah tangga, katakan itu tetap kita lakukan. Nah, intinya tentu saja bagaimana kita mampu untuk memanage waktu yang tidak berubah. Mau kita dalam profesi apapun, waktu ini kan tetap 24 jam kan. Benar. Nah, gitu kira-kira. Oke. Sahabat, beliau adalah seorang ibu, kemudian juga seorang istri, dan juga tidak melupakan kodratnya sebagai wanita. Nah, bagaimana perasaan ibu sekarang disandingkan dengan istilah Sirkandi pengawasan Bawaslu? Apa yang ibu rasakan? Gelora apa sih ibu rasakan ketika Ibu Elianti adalah salah satu Sirkandi Bawaslu yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat? Pada prinsipnya bagi saya istilah yang dilekatkan sebenarnya bukan sesuatu yang istimewa bagi saya gitu, karena identiknya kan dengan Sirkandi itu pejuang. Bukan sesuatu yang membuat saya bereforia, tapi itu menjadi bagian harapan saya bagaimana Sirkandi itu bisa melahirkan Sirkandi menjadi suatu inspirasi bagi kita perempuan, bagi perempuan-perempuan yang di luar sana. Ayo mari bersama-sama, ayo terinspirasilah. Ruang kita besar, ruang kita luas untuk bagaimana kita berperan aktif sebagai penyelenggara pemilu, khususnya sebagai pengawal demokrasi. Itu yang saya rasakan gitu. Nah,
sahabat-sahabat kita yang perempuan, berdasarkan dari semangat yang dimiliki oleh beliau, jangan mau untuk tertinggal. Kita mempunyai kesempatan untuk terlibat bersama-sama rakyat mengawasi kegiatan pemilu di 2024. Saya, Unang Nancy, bersama dengan Ibu Elianti, mengakhiri cerita Basamu hari ini. Sampai jumpa.